Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Nur, salah satu mahasiswa PPG UIN Antasari Banjarmasin, yang akan kita bahas tentang hukum halal dan haram. Tapi sebelum itu, Bapak akan absen dulu. Ini yang kada hadir berapa orang? 3. Siapa-siapa? Kenapa? Dipa ada. Aina, alhamdulillah sehat, selalu sehat ya, alhamdulillah. Tebi? Nah, tidak hadir. Kenapa Tebi nih? Sakit. Kenapa sakitnya? Sakit. Mudahan sakitnya kada berat. Cuma sakit ringan. Sebelum kita memulai pelajaran sama sekali, kita berdoa dulu. Siapa biasa yang memimpin doa? Silakan awal. Di situ ya. Kado sama juga depan, situ ya. Ada berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk mengenang para pahlawan yang telah berjuang, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu kebangsaan Indonesia. Namun Bapak minta untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, semua berdiri. Semua berdiri. Hafal semua? Hafal. Kada perlu bermusik lah. Siapa yang ke depan? Ada? Ada? 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Silakan dulu. Tadi materi kita yang akan kita bahas apa? Tentang halal dan haram. Sebelum kita memasuki ke tentang halal dan haram itu, ada yang tahu nggak? Apa sebabnya? Salah satunya, halal itu yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu sudah ditetapkan ketentuannya. Kena ada. Bapak sampaikan ayatnya. Dan hadis Nabi pun ada. Yang menjelaskan tentang halal dan haram. Pembelajaran kita sebelumnya, pertemuan kita sebelumnya, tentang apa nih Pak? Tentang apa nih Pak? Tentang apa? Ayo. Memaafkan. Maaf. Bisalah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kawalah sudah.
Kawa, alhamdulillah kalau kawa. Nah, kalau kawa sudah memaafkan dalam kehidupan sehari-hari, alhamdulillah. Nih kita menyebutkan zat asal, sifat asal, prosesnya. Terus paparan ulama tentang zat asal, sifat asal dan prosesnya. Anyar, sebab-sebab hukum halal dan haram melalui pertanyaan lisan. Apa sebabnya? Doa kita lambat terkabul. Ada yang tahu? Dalam sholat, selesai sholat, dalam sholat biasanya kita berdoa, disunahkan berdoa, salah satunya yang doa dalam cepat makbul ketika sujud terakhir. Nah, kenapa jadi sebab-sebabnya lambat terkabul? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada nggak yang tahu? Ini yang akan kita bahas kena. Kita teruskan ya. Aduh, saya Bapak jawab dulu. Salah satu proses mendapatkan hasil yang halal. Salah satu proses mendapatkan hasil yang halal. Ini proses untuk mendapatkan sesuatu yang halal, yaitu dengan cara penyembelihan. Dalam video sebelumnya tadi, Pian sudah bisa menyimak video yang Bapak sampaikan tadi. Ini kenapa sebabnya? Kenapa sebabnya? Kan dalam suatu permasalahan ada sebuah restoran kabarkan membeli daging sapi yang mati tertabrak. Daging tersebut diolah dengan baik, bersih, alatnya modern, juru masaknya ahli. Kan higienis, bersih, higienis, kemungkinan terhindar dari virus segala macam bakteri. Bersih kan? Nah, secara hukum Islam, daging tersebut haram bagi umat Islam. Ada yang tahu? Apa nih ya? Kau tahu? Apa? Nah, tertabrak tronton. Apa gerang sebabnya? Kenapa sebab-sebab hukum halal dan haram? Yang pertama, ini ada 3. Di buku tuh Pian ada. Pada halaman, coba Pian buka materi. Halaman 69 sampai 71. 69 sampai 71. Yang pertama, sebab yang pertama apa? Zatnya. Zat asal dikatakan haram. Allah menetapkan suatu yang haram karena zat asalnya. Seperti halnya bangkai. Bangkai kayak sapi tadi. Jadi yang ditabrak tronton menjadi bangkai sehingga menjadi haram. Al-Baqarah ayat 173. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghaira baghi wala 'adin fala isma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Halal jelas nih pesan Nabi. Tadi ayat Al-Qur'an. Dan haram itu jelas. Di antara keduanya ada yang samar. Samar-samar itu maksudnya subhat. Samar-samar itu maksudnya subhat. Orang yang mengetahuinya. Sahih Bukhari. Hadisnya langsung dari perkataan di sifat asal. Tadi zat lah. Tadi zat, ini sifat asal.
perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, jahat, judi atau sering syirik juga diharamkan Allah. Misalnya dapat pian sumbangkan sagan masjid, tetap haram. Karena diperoleh dari hasil haram. Didapatkan dari hasil haram. Nih, pada surah yang lain, Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka anil hamri wal maisir. Qul fihima ismun kabir. Wa namafi'u linnasi wa ismuha akbar minan naf'ihima. Wa yas'alunaka madza yunfikun. Qulil afwa. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Ketiga, proses. Proses. Pada video pertama tadi proses itu proses. Halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh prosesnya. Proses pembuatan, pengerjaan, dan atau cara mendapatkannya akan ketentuan suatu zat dan sifatnya tadi yang haram. Tidak bisa berubah menjadi halal. Walau prosesnya bagus dan benar. Proses. Terus, proses ini namanya proses itu apa? Tadi jar Bapak, proses pembuatan itu baulah wadai halal semua, halal barang-barangnya semuaan. Tapi proses sebelumnya yang kada maulah halal, yang membuat haram. Tahu pian? Cara mendapatkan apa? Mendapatkan barangnya tadi haram. Dia mulah wadai, gelapungnya habis mencuri di supermarket. Pisangnya maulah bolu pisang. Pisangnya habis ambil di kebun tetangga, kebun orang. Walau air minumnya air minum sendiri. Gasnya gas sorangan. Hasil yang menukar sebelumnya itu halal. Proses yang maolah wadai tadi, tepungnya, pisangnya, hasil curian. Itu yang membuat haram jadinya. Nah, sering pian lihat. Sering pian lihat di mana? Di mana? Di jajan-jajanan. Tidak hanya makanan dan minuman. Ini untuk apa? Minyak kayu putih ini untuk apa? Untuk di luar jalan. Di luar kan tuh ada botol. Coba ambil botol. Untuk di luar jalan tetap mendapat izin halal. Melalui prosesnya izin mendapatkan produk ini, izin mendapatkan produk ini melalui majelis ulama. Di dalamnya ada ditentukan, dibentuk. Nah, minuman-minuman semua ejar Bapak, bahkan sampai baygon itu nah. Baygon itu untuk apa? Untuk nyamuk. Ada tulisan halalnya, berarti bolehlah diminum. Nah, kepintaran
Kepintaran bukan untuk dikonsumsi. Baygon itu tidak untuk dikonsumsi, tapi untuk membunuh nyamuk dan kecoa, jalan apa lain sebagainya. Zat dan sifat asalnya baik, jika prosesnya tidak memenuhi syaratnya, hasilnya haram. Yang Bapak sampaikan tadi membuat kue bolu. Karena tepung yang didapat hasil mencuri, pisang yang didapat hasil mencuri. Pada di buku itu Bapak minta halaman 74. Nomor 1 kelompoknya Aina. Nomor 2 kelompoknya Dobit. Itu kan ada 5 tuh. Nomor 3 kelompoknya Nia. Nomor 4 kelompoknya Azlan. Nomor 5 pian berdua. Coba pian diskusikan apa alasannya. Perbuatan yang dilarang oleh Allah menunjukkan haram. Alasannya, pacaran karena zina, menjudi karena bertaruh duit. Dari kelompoknya Nia, soal nomor 3. Nomor 3. Perbuatan yang dilarang oleh Allah menunjukkan haram. Alasannya, perbuatan yang dilarang Allah menunjukkan haram. Contohnya Jarnia kan seperti halnya pacaran. Pacaran kalau kelewatan batas. Ujar Nia, ujar Dipa, kelewatan batas haram. Terbuli. Apa lagi? Main judi jelas haram. Main judi jelas haram. Ini perbuatan yang dilarang. Perbuatan, contoh tadi seperti halnya pacaran. Dah, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi ingat, halal tadi apa? Halalan thayyibah, segala sesuatu yang dihalalkan pasti berdasarkan hukum Islam. Pada surah apa tadi? Al-Baqarah. Terus halal tadi berdasarkan zatnya, sifatnya, dan juga apa? Prosesnya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Bapak tutup pembelajaran kita pada hari ini. Bersama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.